Halo semua, beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir kita agak sedikit direpotkan ya dengan peraturan pemerintah tentang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan e-hack sebagai syarat jika kita ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Kali ini saya ingin mencoba untuk sedikit memberikan informasi atau membantu kita semua dalam mengoperasikan aplikasi Peduli Lindungi dan pengisian e-hack dalam aplikasi Peduli Lindungi untuk memperlancar perjalanan penerbangan kalian. Baik, yang pertama harus kalian pastikan adalah aplikasi Peduli Lindungi kalian telah terinstall dengan baik dan telah diregistrasi menggunakan NIK atau NIK dan nomor handphone kalian masing-masing. Yang kedua, pastikan kalian juga telah mendapatkan 2 kali vaksinasi. Karena dalam beberapa kasus beberapa orang gagal dinyatakan layak terbang karena belum divaksinasi atau belum lengkap tervaksinasi sampai vaksinasi yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan juga kalian telah dilakukan tes swab RT-PCR dan dinyatakan negatif, yang dimana itu nantinya akan masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi kalian. Dan untuk contoh, kita buka aplikasi Peduli Lindungi. Kebetulan juga saya beberapa hari yang lalu baru melaksanakan tes swab RT-PCR dan mungkin hasilnya memang masih ada kayaknya ya guys ya di dalam. Kita lihat itu ada di hasil tes COVID-19 dan benar juga di dalam sini itu terlihat bahwa hasil tes RT-PCR saya negatif, dan ini sebagai salah satu syarat untuk kita dapat melaksanakan perjalanan dengan moda transportasi udara. Dan menginformasikan juga bahwa tarif yang berlaku yang terbaru sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK02-1-3843-3843-2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang menetapkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebagai berikut. Untuk pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp275.000 dan B untuk pemeriksaan RT-PCR di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp300.000. Dan yang paling terbaru itu ada surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Adendum Surat Edaran nomor 21 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, yang di dalamnya menyatakan bahwa pelaku perjalanan jarak jauh ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam. Begitu juga untuk di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itu sama ya. Sekarang berubah menjadi 3 kali 24 jam. Yang sebelumnya adalah 2 kali 24 jam. Jadi kalau sekarang itu bisa lebih lama ya guys. Oke, selanjutnya di dalam aplikasi Peduli Lindungi ada juga yang sama pentingnya guys, yang apabila tidak kita laksanakan kita tidak akan dapat diterima di tempat kota tujuan kita kalau kita tidak menunjukkan hasilnya atau isinya, itu e-hack. Jadi di sini kita coba guys untuk mengisinya. Memang saya baru beberapa hari juga sampai, dan saya juga baru beberapa hari juga mengisinya.
Jadi saya akan sedikit memberikan panduan untuk mengisi e-hack yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Oke, kita tadi klik e-hack, terus kita buat e-hack. Untuk domestic e-hack apabila perjalanan di dalam Indonesia, dan international e-hack jika perjalanan luar negeri ke Indonesia. Jadi di sini kita pilih domestic e-hack. Oke, di sini udah ada nama saya sendiri. Jadi sebelum kita mengisi lebih jauh itu kita biasanya mengisikan dulu guys. Kita coba kita tambahkan tanggungan. Jadi anggap aja yang ini tidak ada ya, yang di atas. Di ini kita isikan dulu kewarganegaraan kita Indonesia, isi NIK kita dari KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tujuan perjalanan itu isi aja ya guys, bebas. Mau bisnis, mau foreign workers, karena bahasa ini bahasa Inggris ya di aplikasi saya, atau wisata untuk pilihan yang pertama, itu diisi aja guys. Nah setelah itu diklik simpan dan dia nanti akan muncul nama kalian seperti yang ada di atas yang sudah tertera nama saya. Oke, lanjut. Jadi apabila di sini sudah data personal terisi nama kalian guys, tinggal klik berikutnya. Jadi isikan kota asal kalian. Contoh kita dari Kalimantan Tengah ya guys ya. Kalau saya dari Kalimantan Tengah, dari kota Palangkaraya. Kecamatan isi Kecamatan Pandut, dan isi tujuan, itu tujuan saya Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, karena ada di situ ya, bandara yang baru di Jogja ada di Kulon Progo. Diisikan, terus alamat tujuan, misalkan nama hotel, tulis aja hotel, misalkan Hotel Ibis, tulis aja Hotel Ibis. Nah, untuk nama maskapai, nomor penerbangan, nomor kursi, tanggal keberangkatan dan tanggal kedatangan. Kalau ingin lebih mudah kita bisa scan kode QR di boarding pass kita guys, dengan menekan ada pilihan di sini. Nah, ini buat scan QR, tapi kita tidak punya boarding passnya. Atau juga bisa kita isi secara manual. Nama maskapai, misalkan contoh Lion Air, nomor penerbangan JTXXX, nomor kursi 12C, tanggal keberangkatan tinggal kita isi tanggal hari ini, misalkan jam segini, tanggal kedatangan hari ini jam segini. Tinggal klik berikutnya. Setelah itu klik lagi di nama kita, dan ini adalah pernyataan kesehatan. Jadi negara yang Anda kunjungi 14 hari terakhir itu kosongkan aja guys. Langsung aja ke bawah, apakah Anda mengalami gejala di bawah ini seperti demam, sesak napas, ada pilihan diare, kejang-kejang, dan klik aja tidak ada ya guys ya. Kalau ada tulisan tidak ada, klik tidak ada, atau yang versi bahasa Inggrisnya dia tulisannya adalah none, NONE, terus kita klik simpan. Nah, apabila sudah diklik simpan itu akan muncul ya guys ya secara langsung, di mana ada info penerbangan dari kota Palangkaraya ke kota Yogyakarta, tanggal dan waktu keberangkatan juga tertera di situ bersama dengan nama kalian. Jadi aman ya guys ya, pada saat kalian sampai ke bandara itu sudah selesai, misalkan ada bagasi, ambil bagasi, terus mau keluar dari bandara itu biasanya petugas langsung menanyakan aplikasi Peduli Lindungi kalian dan melihat e-hack kalian. Jadi apabila kalian telah
memiliki ini dipastikan aman. Nah, di sini tinggal kita klik dan muncul QR code dan ID kita yang dapat memastikan kita aman untuk memasuki kota tujuan kita. Oke, sampai di situ guys info atau sedikit panduan dari saya. Terima kasih guys. Dimohon untuk subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya.